Pernah gak sih kalian nyesel karena sesuatu gitu? Nyesel sih pasti pernah. Kenapa emangnya Lo lagi ngerasa nyesel? Wih, HP baru nih, Dok. Keren. Iya. Nah ini nih Tik. Ini yang bikin gua ngerasa ngapain ya gua ganti gitu. Oh, I see. Terus kenapa nyesel? Ya sebenarnya HP lama gua oke aja sih. Tapi karena gua lihat teman-teman gua story ganti HP baru, pengen juga. Kebeli deh. Padahal HP lama gua masih oke aja. Ya itu mah lo namanya FOMO, Dok. Iya, rasanya kayak lo takut ketinggalan tren. Apalagi pas lo buka sosmed, ngeliat orang-orang pada update HP baru, lo jadi kepikiran kan? Malah jadi stres dan jadi beli kan? Dan itu ada penjelasan psikologi juga loh, Dok. Menurut Daryl McLaughlin, psikiater dari Texas, Amerika Serikat, FOMO akan membuat kita tampil sebagai orang lain, bukan diri sendiri. Oh persis yang kayak gua rasain ya. Orang-orang pada beli HP baru, jadi gua merasa ketinggalan. Jadi pengen beli deh upgrade gua. Tapi sebenarnya FOMO tuh juga nggak selalu jelek kok, Dok. Iya, kalau lo nangkepnya benar, lo bisa jadi itu motivasi buat connect, learn, and grow, Dok. Contohnya, lo ngeliat temen lo nge-gym, badannya sehat, dan lo merasa ke-trigger. Nah, lo juga pengen seperti mereka, bukannya pamer, tapi emang lo pengen ngerasa sehat juga. Atau lo lihat temen lo yang mulai bisnis kecil-kecilan, lo jadi ke-trigger nih, jadi pengen punya side hustle juga kan? Nah, akhirnya lo mulai belajar, ikut course, upgrade skill, dan jadi kayak self-improvement gitu untuk lo. Berarti masalahnya bukan di FOMO-nya ya, tapi diarahinnya kemana gitu. Nah, kalau bikin lo lebih baik, itu positif. Tapi kalau bikin lo maksa diri... Kayak gue gini. Bab, nyesel kan lo sekarang? Nyesel, tapi ini tuh karena gue ngerasa ketinggalan sama semua orang. Jadi pengen maksain diri gitu akhirnya. Capek banget sih. Fix, FOMO banget in a negative way gue. Nah, itu dia inti dari FOMO, Dok. Lo nggak akan pernah cukup kalau lo terus-terusan ngikutin tren. Dan ini bukan cuma lo doang, banyak kok orang yang ngerasain hal yang sama, gara-gara kebanyakan liat sosmed. Iya tuh, setiap kali habis scroll sosmed, jadi ngerasa ngebandingin diri sama yang lain. Terus jadi capek deh ngejar-ngejar tren orang gitu. Nah, itu namanya sosial media fatigue, Dok. Capek lo itu bukan karena lo kurang, tapi karena lo ngebandingin diri lo sama orang lain. Dan capeknya bukan cuma di mata aja, tapi di kepala dan juga perasaan. Pantesan ya, sosmed yang tadi buat hiburan malah jadi beban gitu. Soalnya, setiap lo buka sosmed, yang ketangkap di otak lo tuh bukan inspirasi, tapi tekanan. Gue harus ikut juga. Lama-lama lo bakalan capek sendiri, Dok. Terus solusinya apa dong? Masa gue deactivate dari semua sosmed gue gitu? Ya nggak gitu juga dong, Do. Daripada lo FOMO, mending lo JOMO. Lo berhenti ngejar semua hal dan mulai bertanya ke diri lo sendiri, sebenarnya yang gue butuhin tuh apa sih? Jadi nggak semua tren lo ikutin, tapi pilih yang bikin lo tenang. Oh, I see. Jadi bukan karena nggak mampu sesuai mereka ya, tapi lebih pilih buat fokus di sendiri gitu. Betul banget, Do. Tapi kan nggak segampang gitu ya pastinya. Apalagi udah mendarah daging banget nih FOMO. Ya gimana tuh caranya biar bisa mulai JOMO gitu? Oke, kita mulai dari yang basicnya dulu ya, Do. Yang pertama, identify your values. Apa sih yang bener-bener penting buat lo? Jadi, lo nggak gampang ke bawah arus. Oh, I see. Jadi konsisten dan nggak perlu maksa itu semua ya? Nah, betul. Yang kedua, learn to say no. Nggak semua ajakan atau tren harus lo ikutin. Apalagi kalau bikin capek atau nggak sejalan sama prioritas atau kebutuhan lo. Jadi kalau temen ajak nongkrong main gitu, kalau nggak ikut nggak apa-apa gitu ya? Ya jelas aman lah. Itu malah salah satu cara lo untuk menjaga diri lo dari dunia yang hade-hade ini. Terus yang terakhir nih, Do, set schedule buat me time. Jadi kosongin waktu lo, bener-bener kosongin ya, di blok. Jadi ada waktu nih untuk baca, olahraga, atau lakuin hal apapun yang lo suka. Oh, jadi FOMO yang sehat tuh bukannya takut ketinggalan, tapi lebih takut nggak ada self growth gitu ya? Nah, pinter. At least yang lo kejar ada manfaatnya. Bukan cuma bikin capek doang. Sebenarnya, Dok, FOMO sama JOMO itu bukan cuma soal ikut atau nggak ikut, tapi cara lo berdamai dengan waktu. Maksudnya? Ada yang bikin lo ngerasa dikejar, ada juga yang bikin lo ngerasa hadir. Orang nyebutnya Kronos dan Kairos.
Tapi hubungannya sama FOMO dan JOMO itu apa? Kronos itu waktu yang jalan terus. Jam, hari, deadline, dan umur. Lo siap atau enggak, dia tetap maju. Dari situ FOMO muncul. Takut ketinggalan, takut nggak ikut. Nangkep nggak lu? Nangkep. Pantesan kepala gua rame mulu. Kairos kebalikannya, bukan soal cepat atau lambat, tapi soal tepat dan sadar. Di situ JOMO lahir, karena lo memilih hadir di momen, bukan kejar semua hal. Oke, gue paham. Jadi selama ini tuh gue nggak present dengan waktu gue sendiri, malah sibuk ngejar waktunya gitu ya. Tapi di dunia yang serba cepat ini itu wajar kok, Dok. Semua kayak minta diikutin. But keep up, not caught up. Tahu tren, update, connect. Tapi tetap pegang kendalinya, jangan sampai tenggelam sama pressure-nya. Dan soal HP baru lo itu, ya udahlah ya, udah kebeli. Jangan ditambah stres, just take it as an experience, not a regret. So, tahun ini jangan kejar New Year New Me-nya orang lain, cari versi lo sendiri. Sip, mulai dari sekarang gue bakal hidup nikmatin versi diri gue sendiri.